Metode Jacobian biasanya beradu pada penggunaan matrix Jacobian dalam menyelesaikan persoalan matematika, khususnya dalam analisis sistem persamaan non-linear atau dalam transformasi multivariabel. Adapun penelitian umum tentang metode Jacobian adalah suatu metode yang memanfaatkan matriks turunan parsial atau Jacobian matrix untuk menganalisis atau menyelesaikan sistem persamaan baik dalam bentuk numerik seperti metode transformasi multivariat maupun analitik, misalnya dalam transformasi koordinat. Konsep dasar dari metode Jacobian itu yang pertama itu metode Jacobian digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan non-linear dengan banyak variabel. Kemudian kita mulai dari tebakan awal untuk solusinya. Kita gunakan informasi dari Jacobian matrix untuk memperbaiki tebakan, kemudian ulangi sampai hasilnya mendekati akar sebenarnya atau sampai konvergen. Kemudian Jacobian itu menunjukkan bagaimana perubahan kecil pada variabel mempengaruhi nilai fungsi. Karena itu, ia dipakai untuk menentukan arah dan besar koreksi pada tiap langkah iterasi. Nah, rumus iterasi umum dari Jacobian itu X pangkat K plus 1 sama dengan X pangkat K dikurangi matriks J X pangkat K pangkat negatif 1 dikali F X pangkat K, di mana Jx ini merupakan Jacobian matrix atau turunan parsial. Kemudian iterasi dilakukan sampai X pangkat K plus 1 dikurangi X pangkat K itu cukup kecil. Kemudian inti dari metode Jacobian ini adalah cara untuk memperbaiki tebakan solusi secara bertahap dengan bantuan turunan parsial. Semakin cepat tebakan awal ke solusi, semakin dekat tebakan awal ke solusi, maka semakin cepat konvergensinya. Algoritma Jacobian yaitu misalkan ada fungsi vektor, kita tuliskan semua komponen fungsinya dari f1, f2 hingga fm. Kemudian kita siapkan matriks transform m kali n karena ada m fungsi dan n variabel. Kemudian kita hitung turunan parsial untuk setiap fi, turunan terhadap setiap variabel xj. Isi matriks Jacobian, masukkan hasil turunan ke dalam posisi yang sesuai. Hitung determinan Jacobian jika jumlah fungsi sama dengan jumlah variabel atau n sama dengan n. Kadang yang dibutuhkan adalah determinan. Baik, untuk kelebihan metode Jacobian adalah yang pertama, mampu menangani banyak variabel sekaligus. Yang kedua, konvergensi cepat. Yang ketiga, bersifat umum. Yang terakhir, memberikan informasi sensitivitas. Nah, ada pun juga kekurangan dari metode ini, yaitu ada 4. Yang pertama itu dia tidak selalu konvergen. Nah, yang kedua dia lambat dibandingkan metode lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu dia itu sensitif terhadap tebakan awal. Nah, yang keempat itu tidak efisien untuk sistem kecilnya. Agar lebih kita sama-sama pahami terkait dengan metode Jacobian, mari kita langsung ke contoh soalnya. Jadi untuk contoh soalnya yaitu di sini kita disuruh untuk menyelesaikan sistem persamaan berikut dengan metode Jacobian hingga iterasi ketiga. Nah, di sini terdapat 3 persamaan. Yang pertama 10x1 dikurangi 2x2 ditambah x3 sama dengan 9. Nah, untuk persamaan keduanya di sini negatif 2x1 ditambah 10x2 ditambah x3 sama dengan 7. Untuk persamaan ketiganya yaitu x1 dikurangi x2 ditambah x10 x3 sama dengan 12. Nah, jadi untuk penyelesaian di sini kita menggunakan rumus metode Jacobian, yang dimana rumusnya itu yang telah dijelaskan tadi, yang x1 pangkat k plus 1 sama dengan 1 per AII dikali BI dikurangi sigma n J mendekati 1 sama dengan 1
dan J tidak sama dengan I. A, I, J, X, J pangkat K. Nah, di sini kita akan memisahkan untuk setiap variabel. Untuk X1 di sini, untuk X1 tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Tinggal disubstitusikan ke dalam rumus metode Jacobian ini, yaitu X1 pangkat K plus 1 sama dengan 1/10. Nah, 1/10 ini adalah hasil dari konvergensi dari ketiga persamaan yang tadi. Nah, di sini tinggal kita masukkan tinggal kita substitusikan persamaan yang tadi, yaitu 9 plus 2x2 pangkat K dikurangi X3 pangkat K. Nah, untuk X2 nya di sini sama seperti yang tadi, tinggal kita substitusikan nilai dari persamaan kedua, yaitu 7 plus 2x1 pangkat K dikurangi X3 pangkat K. Nah, untuk X3 nya juga kita substitusikan untuk persamaan ketiganya, yaitu tinggal kita substitusikan nilai dari persamaan ketiga, yaitu 12 dikurangi X1 pangkat K dikurangi X2 pangkat K. Selanjutnya di sini kita menggunakan iterasi dengan tebakan awal, yang dimana untuk tebakan awal di sini X1 pangkat 0 sama dengan 0,x. Nah, untuk iterasi ke-1 yang dimana K itu sama dengan 0 ke K sama dengan 1. Nah, di sini kita tinggal substitusikan untuk iterasi pertama di sini kita substitusikan yang dimana X1 pangkat 1. Nah, untuk pangkat 1 di sini karena kita menggunakan iterasi pertama, jadi kita rubah di sini pangkatnya 1 sama dengan 1/10. Nah, 1/10 tadi ini adalah hasil dari konvergensi ketiga persamaan yang tadi. Nah, untuk nilai dari ini tinggal kita substitusikan untuk nilai persamaan yang tadi, yaitu 9 ditambah 2 dikali 0 dikurangi 0. Nah, hasil dari ini adalah sama dengan 0,9. Nah, untuk X2 pangkat 1-nya untuk iterasi masih di iterasi pertama. Nah, untuk X2-nya di sini sama seperti yang tadi, tinggal kita substitusikan nilainya, yaitu nilai persamaan kedua, yaitu 1/10 dikali 7 plus 2 kali 0 dikurangi 0 sama dengan 0,7. Nah, untuk X3 di sini yaitu sama seperti yang tadi, tinggal kita substitusikan ke persamaan ketiga ke dalam rumus yang ini, yaitu 1/10 tinggal kita substitusikan nilai persamaan ketiga, yaitu 12 plus 0 dikurangi 0. Jadi hasilnya sama dengan 1,2. Nah, untuk iterasi kedua di sini di mana K sama dengan 1 ke K sama dengan 2. Nah, untuk X1 di sini karena iterasi kedua, jadi pangkatnya kita rubah menjadi 2, pangkat 2. Sama dengan seperti yang tadi, untuk 1/10 ini adalah hasil dari konvergensi ketiga persamaan yang tadi. Ya, di sini tinggal kita masukkan persamaan pertama, yaitu 9. Nah, untuk nilai dari ini persamaan pertamanya yaitu 9 ditambah 2. Nah, untuk nilai 0,7 ini kita dapat dari persamaan iterasi ke-1 tapi nilai dari X2-nya. Nah, di sini ini ada 0,7 ini adalah nilai X2-nya dikurangi 1,2. Nah, untuk 1,2 ini adalah nilai dari X3-nya. Sama dengan tadi hasil dari 1/10 dikali 9 ditambah 2 dikali 0,7 dikurangi 1,2 itu adalah 0,92. Nah, untuk X2 nya itu sama seperti yang tadi, yaitu 1/10. Nah, untuk nilai 7 ini tinggal kita masukkan persamaan kedua yang tadi ditambah dengan 2
dikali 0 untuk x1 untuk x1-nya di sini adalah nilai dari x1 yaitu 0,9. Kita lihat dari iterasi yang pertama di sini nilai dari x1-nya ini adalah 0,9. Jadi kita substitusikan nilai dari x1-nya itu yaitu 0,9 dikurangi 1,2. Nah, 1,2 ini adalah nilai dari x3 yang tadi yang kita temukan di iterasi pertama. Nah, jadi hasilnya yaitu sama dengan 1. Nah, untuk x3-nya di sini sama seperti yang tadi, tinggal kita substitusikan nilai dari masing-masing x1, x2 dan x3 yang dimana untuk nilai dari 12 ini kita dapat dari persamaan ketiga. Nah, dikurangi untuk nilai dari 0,9 di sini adalah nilai dari x1-nya. Nah, untuk nilai dari 0,7 di sini adalah nilai dari x2-nya. Nah, jadi hasilnya yaitu 1,18. Begitu juga dengan iterasi ketiga yang dimana k-nya itu sama dengan 2 ke k yang itu sama dengan 3. Nah, di sini sama seperti halnya untuk iterasi kedua, di sini untuk iterasi ketiga juga kita tinggal substitusikan nilai dari persamaan yang tadi yaitu x1 pangkat 3. Nah, di sini nilai pangkatnya itu adalah 3 karena kita masuk ke iterasi ketiga. Nah, sama dengan 1/10 ini sama seperti yang tadi yaitu hasil dari konvergensi. Nah, untuk nilai dari 9 ini kita dapat dari persamaan yang tadi. Kita masukkan nilai dari persamaan yang pertama yang tadi yang di soal. Nah, tinggal kita substitusikan nilai dari x1 dan x2-nya. Nah, di sini untuk nilai dari x1 itu kita ambil dari iterasi yang kedua yang dimana nilai dari x2 di sini adalah nilai dari x2 di sini adalah 1 yang ini. Nah, jadi kita tinggal substitusikan nilai dari x2-nya itu adalah 1. Nah, untuk nilai dari 1,18 ini kita dapat dari iterasi kedua tapi bagian nilai dari x3 yang di sini. Nah, kita tinggal substitusikan nilai dari x3-nya. Jadi, hasil yang kita dapat dari perhitungan ini adalah 0,982. Nah, untuk x2-nya pangkat 3 di sini sama seperti yang tadi, tinggal kita substitusikan nilai ke persamaan yang kedua yang dimana nilai dari x1 itu kita ganti dan nilai dari x3-nya juga kita ganti. Nah, di sini kita dapatkan tadi di iterasi kedua di sini untuk nilai x1-nya itu adalah 0,92. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang di sini, tinggal kita substitusikan. Ini adalah nilai dari x1. Kemudian 1,18 di sini adalah nilai dari x3 yang ada di iterasi kedua yang sudah kita hitung di iterasi kedua pada nilai dari x3-nya. Nah, di sini nilai dari x2 pangkat 3 ini adalah 1,002. Nah, untuk x3 di sini juga pangkat 3, di sini juga kita sama seperti yang tadi, tinggal kita substitusikan ke persamaan yang ketiga dari soal yang tadi. Yang dimana 12 ini kita dapat dari persamaannya dikurangi 0,92 ini adalah nilai dari x1-nya dan negatif 1 ini adalah nilai dari x2-nya. Tinggal kita substitusikan jadi hasilnya yaitu 1,108. Jadi dari persamaan dari iterasi yang udah kita tentukan, jadi ditemukan persamaan tersebut pada iterasi ketiga yang di sini. Nah, jadi kesimpulannya adalah x1 itu sama dengan 0,982, x2 sama dengan 1,002 dan x3 sama dengan 1,108. Nah, dari penjelasan tadi, apakah teman-teman sudah mengerti terkait dengan contoh soal yang saya jelaskan? Kita bisa juga loh menggunakan software di laptop dengan menggunakan tablet untuk mengerjakan soal metode Jacobian tersebut. Oke, untuk masuk ke sintaksnya kita ketik edit pada command window.
Nah, karena sebelumnya saya sudah menyiapkan saya sudah menyiapkan sintaks program tentang Jacobian pada MATLAB. Di sini saya menerapkan beberapa sintaks, yaitu dengan menginput ukuran matriks, input matriks A, input vektor B, tebakan awal, iterasi maksimum dan toleransi error, dan serta rumus metode Jacobian. Nah, langsung saja kita run untuk menggunakan sintaks tersebut. Nah, pada command window di sini kita disuruh untuk memasukkan ukuran matriks. Sama kayak tadi, kita akan menggunakan contoh soal, yaitu tentang sistem persamaan menggunakan metode Jacobian hingga iterasi ketiga dengan batas toleransi adalah 0,001. Di sini terdapat 3 persamaan, bisa kita lihat. Nah, berarti jumlah ukuran matriksnya adalah 3. Sekarang kita masukkan elemen matriks pada soal. Yang pertama, untuk baris pertama yaitu 10x1 minus 2x2 plus x3 sama dengan 9. 10 minus 2 dan 1, dan kita ketik enter. Sekarang kita kembali untuk baris kedua, yaitu minus 2x1 ditambah 10x2 ditambah x3 sama dengan 7. Nah, sekarang lanjut ke baris yang ketiga, yaitu x1 minus x2 ditambah dengan 10x3 sama dengan 12. Yaitu 1 minus 1 dan 10. Nah, sekarang kita masukkan elemen vektor B. Pada soal diketahui elemen vektor B yaitu 9, 7, dan 12. 9, 7, dan 12. Dan kita ketik enter. Sekarang kita masukkan jumlah iterasi maksimumnya yaitu 3 berdasarkan pada soal, dan toleransi errornya itu 0,001. Dan kita ketik enter. Nah, maka hasil yang didapat nilai X pada soal yaitu pada iterasi ketiga nilai X1 sama dengan 0,9340, nilai X2 yaitu 0,7660, dan nilai X3 yaitu 1,1840. Nah, seperti yang saya perhatikan tadi, cara mengerjakan soal tentang metode Jacobian menggunakan software MATLAB. Jadi itu dia materi hasil diskusi kami tentang metode Jacobian. Sekian.